أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Alhamdulillahil malikil quddus Subuhun quddusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Hak, yang Maha mencintai kita, yang selalu mendengar doa-doa kita, memberi yang terbaik kepada kita. Dialah satu-satunya Tuhan, Rabbul Alamin, tempat kita bersandar, tempat kita berharap, dan tempat kita bersyukur di setiap waktu kehidupan kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada manusia pilihan yang paling dicintai oleh Allah, yang menyintai kita dan kita menyintai beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berhitung waktu kehidupan kita, umur kita, maka kita jujur dengan diri kita bahwa ibadah kita, kebaikan kita, atau amal soleh kita sebenarnya belum bisa mengantarkan kita menjadi orang yang berhak atas surganya Allah. Sebanyak apapun ibadah kita atau amal soleh kita, belum menjadi untuk bisa mendapatkan surganya Allah, kecuali itu semua semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan cinta dan kasih sayangnya, kesempurnaan perlindungannya, kesempurnaan sifat-sifat baiknya yang tercurah sesuai dengan perbuatannya untuk kebahagiaan manusia. Maka seyogianya ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu adalah semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Perjalanan waktu manusia dengan segala keterbatasannya tidak lepas dari anugerah dan karunia Allah yang mengisi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan jasmani dan rohani manusia, lahir batin manusia. Dari mulai manusia bernafas, makan, minum, pakaian, dan seluruh kebutuhan hidup manusia. Maka alangkah zalimnya seorang anak manusia yang dia tidak bisa hidup tanpa Allah, tapi dia tidak bersyukur kepadanya. Dia tidak berusaha mengapresiasi seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk kepatuhan, dalam bentuk ketundukan yang totalitas, yang kafah, yang di dalamnya ada jaminan kebahagiaan. Karena dengan ibadah dan kebaikan itulah Allah menurunkan rahmat buat kehidupannya.
Hadirin rahimakumullah, tidak ada ketundukan kepada Allah tanpa melakukan kebajikan. Dan itu omong kosong. Ketika kita mengatakan, ya Allah, aku tunduk kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku patuh kepadamu, maka itu harus diiringi dengan kebajikan di dalam kehidupan kita. Kebajikan inilah yang membuktikan bahwa kita tunduk kepada Allah secara kafah, secara totalitas. Dan terkadang Al-Quran menyatakan kebajikan dengan istilah amal saleh. Di ayat-ayat yang lain Al-Quran mengatakan kebajikan itu dengan istilah ihsan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menundukkan dirinya kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat ihsan. Ihsan ini adalah sifat. Muhsinnya, muhsin adalah pelakunya. Muhsin adalah manusianya. Maka ketika Allah katakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, barang siapa yang menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat kebajikan, apa janji Allah? Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka baginya pahala ganjaran di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka Allah memberikan rahmat dalam bentuk dihilangkannya rasa takut, dihilangkannya rasa sedih. Di dalam surat Ali Imran 134 Allah menyatakan, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang dan di kala sempit, orang-orang yang mampu menahan marah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang cukup tinggi di mata Allah. Memaafkan kesalahan orang lain, menafkahkan harta di kala lapang dan di kala sempit, mampu menahan marah. Allah nyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menyintai orang-orang yang selalu menghiasi dirinya dengan ihsan. Di dalam surat Luqman ayat 3 sampai 5 Allah katakan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Di awal Allah mengatakan alif lam mim, kemudian Allah katakan tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Kemudian Allah katakan hudan wa rahmatan lil muhsinin, petunjuk, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ihsan. Siapa itu? Allazina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Kesempurnaan ibadah seorang muslim, kunci utama kebaikan seorang muslim
Ibadah unggulan seorang muslim yang utama itu adalah as-salat. Wa yu'tuna zakat. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat, wa bil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang memiliki keimanan, yakin, hakul yakin, dengan penuh kesadaran dia beriman kepada akhirat. Keimanan kepada akhirat inilah yang kemudian menginspirasinya untuk melakukan ihsan, melakukan kebajikan di dalam hidupnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, ihsan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat tadi digambarkan oleh Allah kepada kita terkait dengan ibadah sholat, terkait dengan ibadah zakat, infak atau sedekah, terkait dengan ibadah yang notabene berkaitan dengan hubungan sosial manusia, memaafkan kesalahan orang lain, menahan marah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia. Disinilah jaminan dari Allah, garansi dari Allah yang dinyatakan oleh Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi terapi kecemasan, terapi kesedihan, terapi kegalauan, terapi rasa takut, kalau kembali kepada Al-Quran dengan meningkatkan kualitas kebajikan kita di jalan Allah. Jadi ada kalimat rahmat diucapkan oleh Allah tadi di surat Luqman ayat 3-5 tadi. Tapi di ayat yang lain kemudian Allah tegaskan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kesempurnaan kasih sayang Allah, rahman rahim Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, kedermawanan Allah, cinta kasih Allah yang termuat di dalam rahmatnya Allah, qaribun minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin rahimakumullah, manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani terikat dengan unsur materi. Manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya secara materi untuk mempertahankan kehidupannya di muka bumi ini dalam batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Dalam batas waktu yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ajal, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Tapi ketika memenuhi kebutuhan materi, manusia tidak boleh memiliki orientasi hidup duniawi seakan dia ingin hidup selamanya di dunia ini. Dia harus menjadi orang yang visioner. Dia harus memiliki kesadaran adanya kehidupan sesudah mati. Itulah yang disebut dengan alam ruhani. Memenuhi kebaikan, kebutuhan rohani manusia, tidak bisa tidak manusia harus mengisi waktu kehidupannya, setiap tarikan nafasnya, dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai kebajikan, baik ucapannya, perbuatannya, dan seluruh aspek
dari kehidupannya. Dan itulah yang menjadi investasi kita untuk kehidupan akhirat kita. Dengan itulah Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dan puncak kenikmatan hidup kita, Allah akan menempatkan kita di satu tempat yang sangat mulia. Hanya orang-orang yang disucikan oleh Allah yang berhak mendapatkannya. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah yang berhak mendapatkannya. Itulah kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan surga, tempat yang kekal dan mulia, yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatannya belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan kenikmatannya belum pernah terlintas oleh hati manusia. Begitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus menjadi visi hidup kita. Ada kehidupan sesudah mati. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Itulah harapan agung kita. Di saat hari perhitungan Yaumul Hisab, dengan rahmat Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memaafkan semua kesalahan kita. Dan setiap ibadah yang kita lakukan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah di sisa-sisa umur kita, dimuliakan dalam kehidupan kita yang tersisa ini, hidup mulia, dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Manusia cerdas adalah manusia yang selalu mengintrospeksi diri. Manusia cerdas adalah manusia yang mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah kesempatan, adalah waktu, adalah umur. Dan itulah harta berharga yang sering juga kita sia-siakan, hilang tanpa mendapatkan kebaikan dan amal soleh. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Suka tidak suka,
mau tidak mau, siap tidak siap, pada saatnya kita pasti akan menghadapi kematian. Maka sebaik-baik amal dan sebaik-baik bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk meraih ketakwaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu jalan pulang saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Allahumma ya Allah, a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawi syukur syukur kepada salam tuliskan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim